Halo, selamat pagi saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskali Siswari. Saudara, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa hari yang lalu bilang kalau Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK sudah mengantongi nama-nama perusahaan. Nama-nama ya, berarti lebih dari satu perusahaan yang melakukan ekspor nikel ilegal. Tapi siapa-siapa saja nama-nama perusahaan tersebut belum mau diungkap. Nah, sebelumnya saudara, saya coba ingatkan lagi kalau KPK pernah bilang ada dugaan ekspor nikel ilegal. Ini muncul dari hitung-hitungannya KPK. Nah, KPK ini membandingkan saudara data ekspor biji nikel di dalam negeri, yaitu dari Badan Pusat Statistik atau BPS, dengan perbandingannya melalui impor biji nikel di situs bea cukainya Tiongkok. Ternyata ada selisih nilai hingga 14,5 triliun rupiah dalam temuan dugaan ekspor nikel ilegal. Dan angka ini didapatkan selisihnya dari total volume yang diekspor mencapai 5,3 juta ton. Dan ini spesifik ke Tiongkok karena tadi yang dibandingkan juga adalah data dari Bea Cukai Tiongkok. Hitung-hitungan ini didapatkan KPK dari tahun 2020 sampai 2022. Nah, angka 14,5 triliun juga didapat dari rentetan yang didapatkan dari 3 tahun berturut-turut, yaitu di 2021 ada selisih sekitar 8,6 triliun dan 2,7 triliun. Lalu di 2022 selisihnya mencapai 3,1 triliun rupiah. Hingga akhirnya didapatlah angka 14,5 triliun rupiah untuk selisih nilai. Tapi ada point of view yang berbeda dilihat dari Kementerian ESDM. Nah, kalau Kementerian ESDM mencurigai dugaan selisih ekspor atau dugaan ekspor nikel ilegal ini karena adanya kesalahan pencatatan kode ekspor. Jadi memang sekarang perlu didalami lagi dugaan ini karena KPK juga belum membuka seluruhnya. Apakah memang benar, lalu juga dugaannya didapat dari mana, siapa-siapa saja perusahaannya. Sementara itu Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga bilang sebenarnya kaget. Kok bisa sih ada dugaan ekspor nikel ilegal? Padahal sebenarnya pemerintah sudah tidak pernah sama sekali membuka izin ekspor untuk komoditas nikel. Tapi kalau memang saat diusut nanti dugaan ini benar adanya, maka sudah seharusnya jeratan hukum menanti para pelaku. Sekarang tidak ada pemerintah mengeluarkan izin ekspor itu. Namun, kalau masih ada yang melakukan gerakan tambahan di luar daripada apa yang menjadi aturan, saya minta kepada aparat hukum, ya proses saja. Karena ini bukan tindakan yang menjadi legal dari kebijakan negara, nggak ada itu. Dan jadi saya juga kaget begitu disampaikan bahwa ada ekspor ilegal, kaget saya. Nah, ini bisa dicek karena perdagangan pun saya sudah cek nggak pernah mengeluarkan izin ekspor nikel, itu nggak ada. Apakah mungkin ini dimasukkan contoh isinya judulnya pasir besi tapi dalamnya nikel? Ya wallahu alam. Dan kalau itu terjadi, saya pikir aparat penegak hukum segera melakukan tindakan hukum. Dugaan ekspor ilegal ini sebenarnya muncul setelah pemerintah mulai melarang total komoditas mentah nikel atau biji nikel untuk diekspor. Nah, larangan ini muncul sejak tahun 2020, saudara, dan bersamaan dengan larangan di tahun 2020 ada hilirisasi dan pembangunan smelter yang terus dikebut sehingga barang yang bisa diekspor adalah barang setengah jadi dan memiliki nilai tambah. Hitungannya saudara, sampai tahun 2022 atau di tahun 2021 sampai 2022, hitungan nilai ekspor untuk nikel yang sudah diolah tembus 33,8 miliar dolar. Kalau kita rupiahin dengan kurs sekarang artinya sekitar 514 triliun rupiah. Angkanya besar banget karena kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2020 sampai 2021 angkanya melesat saudara. Kalau 2022 di angka 33-an miliar dolar, di 2021 angka ekspor ini hanya 20,9 miliar dolar.
karena baru sebagian yang hilirisasi bisa diekspor. Nah, bandingkan lagi ketika tahun 2019 belum ada larangan ekspor biji nikel, yang artinya ketika diekspor barangnya barang mentah yang didapat oleh Indonesia atau pendapatan negara hanya 3,3 miliar dolar. Jadi Anda bandingkan dengan sekarang berarti pendapatannya bertambah 10 kali lipat. Nah, karena angkanya udah di segini di angka 2000 atau di tahun 2022, tahun 2023 pemerintah lebih ambisius lagi menargetkan ekspor nikel bisa mencapai 38 miliar dolar atau sekitar 592 triliun rupiah. Meskipun sebenarnya sekarang nih harga nikel dari awal 2023 sedang turun atau cenderung landai harganya. Lalu kalau kita bicara hilirisasi, ini kan terus diupayakan supaya Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Jadi ekspornya tidak lagi berwujud biji nikel, tapi wujudnya adalah ferronikel. Ini adalah gambar yang berwarna biru, saudara, dan juga nikel yang bergambar merah atau berwarna merah garisnya. Kalau Anda lihat, angkanya dari 2019 terus meningkat secara signifikan, bahkan untuk ferronikel, angkanya untuk pendapatan nilai ekspornya mencapai 8,7 miliar dolar. Sementara di tahun 2022 nikel dan barang daripadanya ini mencapai 3,5 miliar dolar. Jadi memang ferronikel ini yang lebih banyak atau yang paling banyak diekspor ke negara-negara terutama adalah negara Eropa. Makanya negara Eropa juga sempat ketar-ketir ya dan menggugat Indonesia soal kebijakan ini. Tapi sayangnya saudara, di tengah gegap gempita naiknya pendapatan ekspor nikel, pendapatan yang begitu luar biasa ratusan triliun rupiah untuk negara, ada kondisi yang harus jadi perhatian juga, yaitu angka kemiskinan yang ternyata malah meningkat di wilayah-wilayah penghasil nikel. Artinya pertumbuhan industri nikel ini tidak serta-merta berdampak pada penduduk yang sebenarnya sumber daya alamnya dikeruk untuk pendapatan negara. Kami berikan contoh ada 4 wilayah yang menjadi salah satu sumber terbesar untuk nikel. Ada Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan juga Maluku. Grafik berwarna merah adalah angka terkini yaitu di Maret 2023, sementara grafik berwarna kuning adalah September 2022. Rata-rata 4 wilayah ini mengalami kenaikan untuk angka kemiskinannya meskipun dinyatakan bahwa sebenarnya ada kontribusi juga dari efek pandemi yang belum selesai. Tapi seharusnya dengan janji-janji bahwa hilirisasi bisa menjadi dampak yang baik untuk wilayah yang menjadi penghasil nikel, sayangnya ini tidak bisa atau belum bisa dilihat dari datanya, di mana Sulawesi Selatan naik menjadi 8,7%, Sulawesi Tengah naik menjadi 12,4%, Sulawesi Tenggara naik jadi 11,43%, dan yang paling tinggi adalah Maluku menjadi 16,42%. Ada lagi soal janji tenaga kerja lokal yang seharusnya ketika ada smelter, ada hilirisasi bisa diberdayakan. Nyatanya di lapangan ini banyak sekali terbentur faktor-faktor. Salah satunya adalah kemampuan SDM yang tidak bisa masuk dalam kualifikasi terutama untuk investasi atau pabrik-pabrik, smelter-smelter yang ada di wilayah-wilayah mereka. Sayang sekali ini tentu harusnya bisa menjadi perhatian bersama agar wilayah-wilayah ini ikut terangkat dengan terangkatnya pula pendapatan negara dari ekspor nikel yang sudah dilakukan saat ini. Kita akan tinggalkan soal nikel, saudara. Kompas Bisnis akan segera kembali dengan informasi selain pembangunan infrastruktur dasar yang juga jadi fokus lain di pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah infrastruktur transportasi. Pemerintah pun mulai pilih-pilih investor untuk sektor transportasi.